Bab 1786, Paus Iblis, Binatang Naga Laut. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api. Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini. Mata indah Jasmine menyapu dengan lembut, dadanya naik turun dengan hebat, dan dia tersenyum manis saat menatap sepasang mata merah di bawahnya. Kelompok tentara bayaran Jasmine mereka mengalami pertemuan yang sangat tidak beruntung dengan binatang naga laut Paus Iblis selama misi tertentu di laut. Untungnya, Jasmine berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan binatang naga laut Paus Iblis. Jika tidak, saat itu, kelompok tentara bayaran mereka akan hancur total, dan sejak saat itu, keduanya telah menempa jalan buntu. Mendengar kata-kata Jasmine, suara yang sangat marah dan keras datang dari bawah. Dan untuk sementara waktu, seluruh laut menjadi bergolak, seolah-olah dewa laut sedang marah, dan seluruh laut dipenuhi dengan raungan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Binatang naga laut Paus Iblis, aku sudah lama tidak melihatnya. Saat raungan yang mengerikan memenuhi udara, Jasmine Zaidu membenarkan pikiran di dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Manusia kecil, kau lolos karena keberuntungan terakhir kali. Kali ini aku pasti akan memotongmu menjadi 8 bagian, dengan keagungan Raja Sejati, penguasa Laut Iblis. Gululu, setelah sekejap mata, sebuah raungan memenuhi udara, mengandung atmosfer yang mengerikan, sama menyedihkannya dengan iblis yang membenci kebencian. Yan Xiao, ambil tindakan dan bawa dia keluar dari laut, kalau tidak kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika kita melawannya di laut. Ruang di atas tubuh Jasmine muncul langsung di langit, dan dia dengan santai menggunakan transmisi suara jiwa untuk berkata kepada Yan Xiao. Yah, tapi orang ini agak kuat. Xiao Yan setuju, dan kegilaan muncul dari Dewa Naga di tubuhnya. Jika kau ingin mengolah transformasi keempat Dewa Naga, kau membutuhkan tulang-tulang anggota tubuh naga. Binatang naga laut Paus Iblis di depanmu jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Sabu-sabu, mereka berdua punya rencana, dan tanpa ragu-ragu, tubuh mereka gemetar dan mereka dengan cepat melarikan diri dari sini. Karena binatang naga laut Paus Iblis adalah penguasa Laut Iblis, melawannya di laut tidak diragukan lagi akan merugikan diri sendiri. Puff! Dengan suara, Xiao Yan dan keduanya langsung keluar dari air, tetapi lelaki besar itu menggunakan penyembunyian laut untuk melawan balik di bawah air. Ada apa? Melihat Xiao Yan dan keduanya meninggalkan air, Gulao berdiri di geladak dan bertanya dengan cemas. Di atas wilayah laut ini, kilat dan guntur, dan penindasan kematian yang terungkap secara tak terlihat, tentu saja tidak lama. Bang bang bang, Jasmine belum sempat menjawab tetua Gu, cambuk besar yang terbuat dari gelombang air menghantam tiang perahu dengan ganas, dan perahu yang tadinya tidak bisa dihancurkan untuk sementara waktu, malah tergores banyak. Jika terus berlanjut, saya khawatir mereka akan tenggelam sepenuhnya, dan bahaya tersembunyi di Laut Iblis ini. Jika tidak ada perahu, saya khawatir mereka tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Tetua Gu, yang menyerang kita di bawah adalah binatang naga laut Paus Iblis, tunggu sebentar. Jasmine juga tahu keseriusan masalah ini. Meskipun kelompok tentara bayaran Jasmine memiliki kemampuan tempur yang bagus, mereka berada di atas laut. Dalam hal bertarung, tidak ada yang bisa menandingi binatang naga laut Paus Iblis. Baiklah, Gulao mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, dan tiba-tiba energi ki pertempuran yang lembut muncul di atas tubuhnya. Atribut air, dan orang ini, melihat pertempuran ini, saya khawatir dia ingin menghancurkan keterampilan bertarung anjing laut. Dia benar-benar bersedia. Xiao Yan menatap tubuh Jasmine. Energi besar itu perlahan meresap, dan segera dipahami. Boom! Ombak menghantam kapal seperti pilar raksasa, dan aura pembunuh yang ganas membuat orang-orang bergidik. Serahkan Ferry itu padaku, orang besar itu, aku akan merepotkan yang mulia. Xiao Yan berkata dengan lembut. Perisai suci jiwa. Tepat setelah dia selesai berbicara, mata gelap Xiao Yan tiba-tiba tertutup, dan istana spiritual di tubuhnya berkedip-kedip seperti langit yang penuh bintang. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang tidak berwarna dan transparan membungkus Ferry di dalam dan luar, dan pilar waktu Optimus benar-benar berhenti. Boom! Untuk sementara waktu, dengan keterampilan bertarung anjing laut Jasmine, genangan air khusus muncul di seluruh tubuh Gulao, dan seluruh Ferry diserang dengan keras oleh binatang naga laut Paus Iblis yang tersembunyi di bawah laut, dan Xiao Yan membiarkan Xiao Yan perlindungan kekuatan jiwa yang mempesona itu ternyata samar-samar. Dia gadis yang baik,
orang-orang ini sebenarnya berkomplot melawanku. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mendapati bahwa kedua orang ini masih tidak melakukan apa-apa, dan segera mengumpat dalam hati, dia sudah tahu bahwa kedua orang ini jelas-jelas menjadikan dirimu sebagai umpan. Karena kamu tidak baik hati, jangan salahkan aku karena bersikap tidak benar. Saat berikutnya, senyum langka muncul di pupil Xiao Yan, kekuatan jiwanya tiba-tiba berkurang, dan seteguk darah menyembur keluar. Susu, tenggelam di Laut Iblis. Setelah Xiao Yan terluka, ekor besar yang dikelilingi oleh tirai air sama tirani dan tak tertahankannya seperti ekor naga, dengan kekuatan penindasan yang tak terlukiskan, dan melesat langsung ke Fairy. Datanglah, serangan tirani seperti itu, aku khawatir Fairy akan langsung hancur. Hanya menunggu kamu. Tembok penjara Rockwater. Tepat ketika ekornya hendak mencapai The Fairy, Fairy itu akan hancur total di bawah serangannya dalam sekejap mata. Pupil mata Gutua menyusut rapat dan tertawa terbahak-bahak. Tabrakan, suara Gulao baru saja jatuh, dan tiba-tiba di dalam tubuhnya, air laut yang tak berujung menyebar dengan cepat seperti pusaran, dan rantai air cian meledak di lokasi tubuhnya. Kaca-kaca, setelah sekejap mata, ratusan rantai air dikelilingi oleh permukaan laut tertentu di seluruh wilayah laut, dan seekor raksasa juga muncul. Apakah ini binatang naga laut Paus Iblis? Xiao Yan sengaja terluka dan tampak seperti terluka parah, tetapi bukan itu masalahnya. Dia menatap raksasa di depannya dan kehilangan suaranya. Binatang naga laut Paus Iblis memiliki tubuh yang tingginya ratusan meter. Di tubuhnya, jejak sisik yang sangat halus melindungi seluruh tubuhnya, tetapi seluruh tubuhnya seperti paus, dengan tubuh bagian atas oval dan pupil biru tua, bagian belakang tubuhnya cukup kecil, hanya ekor yang mirip ekor naga yang bergoyang. Selain itu, ia berasal dari penindasan dan kekuatan terang yang putus asa pada tubuh yang besar. Sekelompok manusia yang rendah hati gelombang telah dikomplotkan oleh beberapa dari kalian terakhir kali. Kali ini raja ini pasti akan memotong kalian menjadi puluhan ribu keping. Gelombang ajaib, meskipun punggungnya terikat oleh ratusan rantai air dan tidak bisa bergerak, itu tidak memengaruhinya sedikit pun untuk mengerahkan kekuatannya seperti penguasa laut. Weng berdengung, suara keras yang mirip dengan lonceng menusuk hati mereka bertiga. Karena alasan ini, pupil kedua lainnya menjadi merah. Jelas, di bawah siksaan suara ini, itu sangat menyakitkan, dan bahkan serangan di tangan mereka berubah. Harus melambat, Yan Xiao. Pertahanan jiwa. Pada saat ini, Gutua memimpin dan meraung. Tidak mungkin, Xiao Yan juga sangat kesakitan, menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, baru saja mereka berdua ingin menggunakan diri mereka sebagai umpan bagi binatang naga laut Paus Iblis untuk menyerang. Mereka ingin menggunakan taktik yang hebat. Jika bukan karena kerja keras Xiao Yan, dia pasti sudah sepenuhnya jatuh di bawah serangannya saat ini. Hahaha, Jasmine. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan. Setelah gelombang suara iblis menyebar, Gulao duduk di geladak dengan sikap yang sangat dekaden. Jelas bahwa suara iblis telah benar-benar mengganggu semangat juang di tubuhnya tadi. Orang ini juga tidak dapat memadatkan serangan apapun dalam derajat apapun. Tersedak, setelah mengatakan semua ini, binatang naga laut Paus Iblis memutar tubuhnya yang besar dan subur dan bergerak menuju Fairy sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, awan gelap di atas langit semakin tebal dan tebal. Suara guntur yang mengerikan terus meledak. Oh, jadi. Sepertinya kau sudah sembuh dan bekas lukanya sudah terlupakan. Melihat bagaimana Xiao Yan dan Gulao dikalahkan, Jasmine membuka matanya dengan ringan. Cairan merah menyala itu bergoyang lembut, dan ada gelombang yang menyesakkan di dalamnya. Jasmine, mari kita tunjukkan padamu apa itu penguasa wilayah laut yang sebenarnya. Melihat ekspresi Jasmine, binatang naga laut Paus Iblis itu mencibir dan menepuk ekor naganya yang besar dengan ringan, dan tepat di atas wilayah laut ini, cairan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dengan liar. Sejak awal, mereka melonjak dengan cepat, dan setelah sisanya, mereka membentuk badai yang sangat tajam. Badai itu dipenuhi dengan napas kematian yang putus asa, mengamuk di atas laut, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Kekuatan orang ini juga luar biasa. Dia benar-benar dapat mengubah air menjadi badai dengan serangan yang begitu kuat. Namun, keterampilan pertarungan penyegelan Jasmine tampaknya lebih kuat. Xiao Yan melihatnya sedikit. Jelas, meskipun beberapa orang berkonflik, demi situasi keseluruhan, ketika saatnya untuk bergerak, Xiao Yan tidak akan menyembunyikan apapun.
Keterampilan bertarung anjing laut, api fajar. Melihat badai kematian yang begitu dahsyat merasuki air, Jasmine tersenyum manis, dan cairan merah menyala di telapak tangannya dilemparkan dengan keras ke arah binatang naga laut Paus Iblis. Warna merah hangus, seperti jatuhnya meteorit yang menyala, pemandangannya sangat panas. Bang bang bang, cairan merah menyala itu hanya diam, dan saat dilemparkan oleh Jasmine, itu seperti bahan peledak yang menyala. Aura panas dan suci yang tak berujung benar-benar diledakkan olehnya, dan menjadi berisik. Suhu yang mengerikan itu ternyata berada di langit, berubah menjadi nyala api yang bersinar, yang dengan mudah membungkus tubuh binatang naga laut Paus Iblis, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Orang baik, ternyata itu adalah anjing laut di puncak peringkat suci. Melihat keterampilan bertarung anjing laut yang begitu kejam, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keterampilan bertarung anjing laut, tidak bagus. Melihat kekuatan penyegelan yang dahsyat yang terisi dalam nyala api cahaya ini, pupil mata binatang naga laut Paus Iblis menjadi serius untuk pertama kalinya. Binatang buas dan binatang laut jelas mampu menggunakan keterampilan bertarung, tetapi kecuali mereka diubah menjadi manusia, mereka tidak dapat mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju seperti keterampilan bertarung penyegelan. Oleh karena itu, keterampilan bertarung penyegelan merupakan ancaman besar bagi mereka. Dihantam oleh keterampilan bertarung penyegelan, mereka akan dibantai seperti daging di talenan. Pada saat itu, keuntungan binatang laut mereka akan hilang. Hei, ekor naga di punggung binatang naga laut Paus Iblis bergoyang lembut, dan garis-garis berbentuk. Naga emas gelap memenuhi seluruh ekor naga dalam sekejap, di bawah napas ini, bahkan nyala api yang sangat tirani pun menjadi mengesankan. Pengecut, orang ini benar-benar memiliki kekuatan garis keturunan Yalong. Bagaimana mungkin? Xiaoyan bertanya dengan heran, melihat binatang naga laut Paus Iblis tampak begitu putus asa. Kekuatan keluarga naga itu tirani, dan ada raksasa di dunia, tetapi banyak binatang ajaib dengan kekuatan darah yang tidak merata juga terkontaminasi dengan darah naga. Naga sejati adalah dewa naga termasuk 9 putra naga. Semua makhluk dengan kekuatan atau esensi darah naga sejati, apakah mereka manusia atau binatang, akan memiliki peningkatan kualitatif dalam kekuatan dan status mereka. Di samping keberadaan naga nyata digital, itu juga merupakan posisi yang baik dalam keluarga naga. Ekor naga perkasa, ekor naga berayun ke langit. Begitu suara itu jatuh, ekor naga dari binatang naga laut Paus Iblis membengkak ratusan kali dalam sekejap, dan pola naga emas gelap pada ekor naga itu bahkan lebih menyilaukan, meskipun itu tidak sebagus pola tiran Xiaoyan. Tetapi tingkat kekuatan itu juga cukup untuk mematahkan keterampilan bertarung segel, dan segera dipimpin oleh ekor naga itu bersinar dengan kekuatan pola naga emas gelap, dengan sikap menyapu yang menghina, menyapu api. Boom! Dengan suara, cahaya api yang tampaknya tirani itu dengan mudah tersapu dan hancur. Seluruh proses itu seperti air yang mengalir tanpa jeda. Kekuatan klan naga memang pantas, tetapi jangan lupa bahwa aku adalah pembangkit tenaga abadi petarung bintang 6 dengan atribut ruang angkasa. Penghalang ruang angkasa. Dalam bundel, pada saat ini, suara Jasmine menjadi tajam, luar biasa kasar. Dong, dong, dong. Setelah beberapa saat, cermin kristal seperti cermin prisma tiba-tiba muncul di sekitar binatang naga laut Paus Iblis, dan tanpa menunggunya bereaksi, ia benar-benar mengisolasi tubuhnya dari air laut. Dan ekor naga emas gelap yang baru saja diperlihatkan binatang naga laut Paus Iblis jelas membutuhkan banyak dukungan. Setelah satu pukulan, ia juga menghilang dan kembali ke penampilan normalnya. Dua keterampilan bertarung anjing laut. Kau seharusnya tidak merasa terlalu baik sekarang, kan? Pada saat ini, binatang naga laut Paus Iblis tidak melawan sama sekali. Pupil matanya yang besar berkedip-kedip liar, menatap Jasmine. Jadi kali ini, aku di sini khusus untuk hadiahmu. Jasmine melakukan dua teknik bertarung penyegelan pada saat yang sama, yang merupakan beban besar baginya, tetapi untungnya, ia berhasil diisolasi dari laut dan sepenuhnya terikat ke laut. Di langit, jika tidak bertarung di bawah air dengan binatang naga laut Paus Iblis, bahkan dua abadi bertarung bintang 6, saya khawatir hanya ada satu cara untuk gagal. Kamu sangat pintar, tetapi kamu telah membuat kesalahan fatal. Pada saat ini, binatang naga laut Paus Iblis tertawa. Keluarlah, tentaraku, rakyatku. Binatang naga laut Paus Iblis tidak melawan, tetapi pengekangan spasial tidak dapat menghalangi suaranya. Setelah meraung, seluruh permukaan air bergetar,
dan kemudian satu demi satu makhluk yang mengesankan, tiba-tiba muncul dari bawah air. Seekor naga banjir laut iblis tingkat abadi petarung bintang 4. Ular Tianmo pada tahap akhir dewa pertarungan bintang 5. Melihat sosok tirani satu demi satu, ekspresi Jasmine sangat serius. Jika dia bisa mengalahkan binatang naga laut paus iblis dengan kekuatannya sendiri, itu akan menjadi situasi yang kalah-kalah. Adapun penguasa lain di wilayah laut iblis yang tersisa, aku khawatir mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Hahaha, Jasmine, kali ini, aku akan melihat kemana kalian akan pergi. Pada saat ini, suara binatang naga laut paus iblis sangat ganas, bergema di hati setiap orang seperti dewa kematian. Ini, setelah beberapa saat, Gulao juga memulihkan sebagian kekuatan bertarungnya, tetapi dia tidak berdaya ketika melihat beberapa binatang laut yang kuat di atas laut gelombang. Berakhir, jatuh dengan patuh di laut iblis, dan mengubahnya menjadi pupuk yang subur di sini. Binatang naga laut paus iblis tampaknya tidak terburu-buru. Ia lebih suka menyiksanya secara perlahan daripada membunuhnya secara langsung. Ia suka melihat manusia mendekati kematian, kanibalisme. Aneh, orang-orang ini sebenarnya dipenuhi dengan sifat jahat yang aneh, dan pupil mereka tampaknya tidak benar. Pada saat ini, Xiao Yan, melalui kekuatan jiwa tiraninya, memperhatikan beberapa area laut yang baru saja muncul. Aura pada penguasa tampaknya tidak sepenuhnya benar. Napas ini persis sama dengan penggigit dalam keadaan gila dan kadal batu ajaib sebelumnya. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu mati, aku akan membunuhmu sepenuhnya terlebih dahulu. Pada saat ini, Jasmine sedikit mengernyit, dan dia mengeluarkan aura pembunuh yang ganas. Karena tidak ada jalan keluar, lebih baik melawan arus. Rahasia apa yang ada di wilayah laut ini? Xiao Yan memikirkan hal-hal lain. Di wilayah laut ini, pasti ada kekuatan yang membuat Seng Yan tidak nyaman, dan ketika binatang laut ini terkadang gila dan tidak normal, Xiao Yan selalu merasa tidak nyaman. Namun, tampaknya kecuali penguasa laut, paus iblis, binatang naga laut, penguasa laut lainnya tampaknya seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Boom. Dengan suara, tubuh Jasmine dipenuhi dengan kekuatan ruang, dan dia langsung bertarung dengan Demon Well Sea Dragon Beast. Sedangkan di sisi lain, Gulao bertarung melawan beberapa penguasa laut sendirian, dan samar-samar tak terkalahkan. Saya khawatir kegagalan hanya masalah waktu. Lupakan saja, saya akan melakukannya. Xiao Yan melirik dingin ke bawah, itu tampak tirani, tetapi di matanya dia hanyalah seorang penguasa dari prajurit yang kalah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang ini tidak buruk, tetapi di depannya, tetapi jauh lebih lemah. Hus, kamu kalah. Pertarungan di atas langit diputuskan dalam waktu singkat. Api dan kekuatan ruang yang terbakar hebat di sekitar Demon Well Sea Dragon Beast dengan mudah berubah menjadi setitik debu, dan bahkan jejaknya pun langka. Guntur tubuhnya menghantam tubuhnya. Jelas, situasi ini muncul setelah pertempuran yang sangat hebat. Batuk-batuk, di atas langit, tangan Jasmine sudah berlumuran darah merah terang, dan napasnya sangat lamban. Jelas, karena dia cukup beruntung untuk mengusir binatang naga laut paus iblis, orang ini telah melakukan banyak tindakan pencegahan. Bahkan sekarang, Jasmine, yang telah sepenuhnya siap, tidak berdaya. Apakah itu satu-satunya cara? Melihat binatang naga laut paus iblis dengan tiket kemenangan menggoyangkan ekor naganya yang besar, ekspresi Jasmine menjadi bertekad. Dia tahu bahwa misi ini awalnya adalah keinginannya sendiri, dan anggota tim tentara bayaran lainnya juga tidak ada tindakan pencegahan yang baik, tetapi bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menjadi beban bagi mereka. Tunggu, apa itu? Tepat ketika binatang naga laut paus iblis telah mengalahkan Jasmine sampai ke ambang kematian, dan akan menang, ia menemukan bahwa pada saat ini, di permukaan laut di bawah laut, aura yang sangat panas menyertainya. Dengan semburan jeritan yang menusuk, mereka muncul bersama. Orang-orang ini tampaknya sedikit lemah. Xiao Yan bertepuk tangan, dan setelah dengan mudah memanggang binatang laut terakhir yang sebanding dengan manusia abadi petarung bintang 5, dia menunjukkan senyum menyeramkan pada binatang naga laut paus iblis. Binatang kecil yang licik, melihat api kuning istimewa muncul dari tubuh Xiao Yan, binatang naga laut paus iblis menggertakkan giginya dan berkata, tetapi dia sangat khawatir. Tampaknya api Xiao Yan, bahkan di permukaan laut, sangat kuat. Jauh lebih tirani daripada api biasa. Yan Xiao, pada saat ini, mata Jasmine cukup terkejut.
Dia tentu saja tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan memiliki metode tersembunyi seperti itu. Tuan Yan Xiao, saya tersinggung tadi, tolong banyak. Pada saat ini, Gu Tua membungkukkan tubuhnya dengan rendah hati dan meminta maaf kepada Xiao Yan. Jelas, itu hanya idenya untuk menggunakan Xiao Yan sebagai umpan tadi. Biar aku saja, api kuning di sekitar tubuh Xiao Yan berdegup kencang seperti peri, dan setiap kali berkedip, sentuhan suhu tinggi memenuhi laut. Boom! Dalam sekejap, di laut iblis ini, kilat dan guntur mengikuti, dan badai pun menyusul, seolah-olah akan ada pertempuran kuno yang akan datang. Sangat kuat, Jasmine berkata dengan lembut, dan segera melayang ke Deck Ferry. Pada saat ini, dia telah mencapai batasnya. Di sisi lain, para penguasa yang untuk sementara waktu pingsan oleh Xiao Yan perlahan-lahan terbangun. Ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalamnya, seolah-olah mencoba menelan Xiao Yan dan binatang naga laut paus iblis. Kembalilah padaku, melihat orang-orang ini, binatang naga laut paus iblis meraung di belakang, dan riak air yang menyilaukan muncul di permukaan laut, dengan perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ho ho ho, anehnya, setelah digerus oleh Demon Whale si Dragon Beast, penguasa laut iblis, para penguasa ini tidak berniat mundur, tubuh mereka terbang dan melesat langsung ke arah Xiao Yan dan dirinya. Dijadikan iblis. Melihat ini, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Api kuning membentuk penghalang alami di depan dadanya, melindungi seluruh Fairy dan dirinya sendiri. Robek. Tiba-tiba, tubuh besar Demon Whale si Dragon Beast yang tirani digigit oleh sudut mulut beberapa penguasa, dan suara keras itu bercampur dengan suara daging yang jatuh, yang sangat keras. Bagaimana mungkin Demon Whale si Dragon Beast berpikir bahwa para penguasa yang awalnya tunduk padanya akan berani menggigitnya, tetapi rasa sakit di tubuhnya membuatnya mengeluarkan suara rendah yang marah. Raungan, minggir, potongan daging digigit oleh para penguasa gila ini, binatang naga laut paus iblis meraung liar, dan gulungan naga laut yang ganas lahir di permukaan laut. Puci-puci, sebuah suara yang sangat aneh muncul, dan beberapa penguasa gila terlibat langsung dalam tornado laut, yang langsung berubah menjadi kabut darah di bawah mata semua orang, dan bau darah keluar, merangsang beberapa saraf manusia yang hadir. Binatang laut tirani, seperti dewa petarung bintang 5, dengan mudah dilenyapkan oleh penguasa ini. Sedikit, ketika binatang naga laut paus iblis memusnahkan orang-orang ini, luka-luka kecil muncul di tubuh, dan bahkan di balik luka-luka ini, pola jahat berwarna darah yang langka perlahan-lahan diuraikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Melihat pemandangan ini, Jasmine dan Gulau juga bingung, jelas mereka juga sangat bingung dengan perilaku binatang naga laut paus iblis. Menderita sampai mati, api jiwa batu ember, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Binatang naga laut paus iblis itu sudah terluka karena bertarung dengan Jasmine, tetapi sekarang ia digigit oleh bawahan-bawahan gila ini, dan beberapa kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah cara terbaik untuk membunuhnya. Kesempatan bagus. Tabrakan. Setelah Xiao Yan keluar, api kuning di tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi api yang menyilaukan seperti matahari yang menyala-nyala, segera membakar seluruh langit sepenuhnya, dan segera dengan cahaya pelangi. Langsung menghadap binatang naga laut paus iblis itu meraung. Ini adalah api suci. Saat ia merasakan kekuatan api seperti itu dari jarak dekat, pupil binatang naga laut paus iblis itu tiba-tiba menyusut, dan aura kematian mengalir ke dalam hatinya. Pertahankan aku. Binatang naga laut paus iblis itu terkejut, dan segera memobilisasi kekuatan tuannya sendiri gelombang untuk mencoba menggunakan kombinasi dari satu-satunya kekuatannya yang tersisa dan permukaan air laut iblis untuk menghentikan serangan mengerikan Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Yang tidak diduga oleh binatang naga laut paus iblis adalah bahwa di bawah panggilan dan omannya sendiri, tidak ada respons di tubuhnya, dan bahkan jejak hubungan antara dirinya dan laut iblis terputus sepenuhnya olehnya. Dan matanya menatap luka-luka di tubuhnya yang digigit, dan ada sedikit darah di luka-luka itu, yang ternyata samar-samar terdiri dari dua kata yang samar. Iblis. Boom. Xiao Yan tidak tahu mengapa binatang naga laut paus iblis tidak melawan, tetapi serangan terkuatnya, yang diserang oleh api-api suci, benar-benar berubah menjadi api yang mengamuk, benar-benar melenyapkan binatang naga laut paus iblis. Kaca-kaca. Dengan suara, tubuh besar binatang naga laut paus iblis langsung dibakar oleh api kuning Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, anggota tubuhnya langsung dibagi oleh Xiao Yan,
dan segera dibagi menjadi 5 bagian, yang masuk tanpa jejak. Di saku Xiaoyan, cek-cek, orang bernama Yan Xiao ini sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan yang agak sunyi di dalam feri, seorang wanita cantik membuka jendela sedikit, menatap yang mengambang di udara. Xiaoyan, yang mencoba membelah tubuh binatang naga laut paus iblis, bergumam. Sejauh ini, binatang naga laut paus iblis yang perkasa ini telah sepenuhnya jatuh, tetapi saya tidak tahu alasan kejatuhan ini, apakah itu tindakan Jasmine, atau luka yang digigit oleh pemberontakan bawahannya, atau api suci Xiaoyan adalah penghargaan terbesar beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran antara paus iblis dan binatang naga laut hari itu, dan luka-luka kedua tetua di lembah Melati berangsur-angsur pulih. Masih belum ada tanda-tanda untuk kembali ke jalur semula tanpa menyeberangi perahu. Sebaliknya, mereka tampaknya menuju lebih dalam ke laut. Kamar Xiaoyan, gejala sisa itu benar-benar terlalu serius. Butuh beberapa hari bagi Xiaoyan untuk terbiasa dengannya. Jelas, dia menggunakan api-api suci untuk membunuh paus iblis dan binatang naga laut di permukaan laut. Memiliki gejala sisa yang sangat tirani. Di wilayah laut seperti ini, pembangkit tenaga atribut api benar-benar ditekan, dan serangkaian muntahan mabuk laut. Ini juga merupakan hal yang paling menyakitkan bagi seorang pelaut. Akhirnya terbiasa, mari kita bergegas dan berbisnis, kalau tidak mereka tidak akan melepaskan hal-hal ini. Xiaoyan membuka mulutnya dengan sedikit tawa dalam suaranya. Setelah menghapus binatang naga laut paus iblis hari itu, Xiaoyan diam-diam mengambil semua mayatnya ke dalam sakunya. Jasmine dan yang lainnya seharusnya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, saya khawatir semuanya akan terungkap. Informasi yang dibutuhkan untuk mengolah transformasi keempat Dewa Naga seharusnya ada di sini. Setelah memeriksa penghalang di kamarnya, Xiaoyan dengan hati-hati mengeluarkan potongan daging yang pecah dari Kaisar Yannya, dilepaskan dari cincin itu. Bau sekali. Tulang anggota tubuh besar dan kecil serta daging berwarna darah muncul di ruangan itu, dan bau busuk yang menyengat menyerbu ke wajahnya, menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Apa sebenarnya ini? Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoyan membagi tubuh binatang naga laut paus iblis, tetapi saat ini tubuh besar binatang laut itu telah dibongkar menjadi 8 bagian oleh Xiaoyan, dan beberapa bagian utama dilepaskan oleh Xiaoyan. Keluarlah, bagaimanapun juga, ruangan ini tidak dapat menampung semua tubuh binatang naga laut paus iblis. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan menatap ekor naga yang sekarat dari binatang naga laut paus iblis, dan bergumam sambil melihat lekukan cekung di kepalanya. Melihat daging di atas tulang belakang, lubang berwarna darah yang digigit satu persatu, meresap sedikit, dan perasaan berat menyapu tubuh Xiaoyan. Iblis. Setelah beberapa saat, Xiaoyan melemparkan dan menyambung banyak potongan daging tulang belakang, dan samar-samar melihat versi miniatur dari binatang naga laut paus iblis, dan di permukaannya, 2 kata-kata yang menjulang tiba-tiba muncul. Pikiran yang tidak nyaman diam-diam mengalir ke dalam benak Xiaoyan. Weng Om. Ketika energi berwarna darah iblis menggeliat, api kuning di tubuh Xiaoyan terbang keluar tak terkendali. Melihat penampilannya, tampaknya dia sangat jijik dengan setan di depannya. Lupakan saja, aku tidak peduli, tapi orang ini punya ekor naga. Meskipun mengandung garis keturunan Yalong, sepertinya itu tidak cukup. Setelah banyak membuang, dia tidak menemukan apapun, Xiaoyan berkata tanpa daya. Sepertinya kita hanya bisa menyimpan ekor naga ini terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mulai mengolah transformasi keempat Dewa Naga setelah mendapatkan beberapa hal di masa depan. Xiaoyan berpikir dalam hati, bagaimanapun juga, transformasi keempat Dewa Naga tidak seperti dulu lagi, dan itu pasti tidak ceroboh. Jika memang begitu, bakar saja. Menyortir hal-hal yang berguna, melihat kata iblis berwarna darah yang mengerikan pada daging dan tulang yang tidak berguna, Xiaoyan berbicara dengan lembut, orang suci berwarna kuning di tubuhnya. Semburan kekuatan yang menyilaukan meletus dari api, membakarnya. Pembakaran ini, seperti binatang buas yang sekarat karena hangus terbakar, meletus dengan teriakan yang menusuk jiwa, dan tulang-tulang berdaging itu lenyap dalam sekejap, tetapi ada asap abu-abu samar, yang muncul dengan tenang. Di tengah ruangan, tampaknya ada sesuatu yang terungkap. Hei, asap abu-abu bergoyang sedikit, dan setelah beberapa saat, sebuah pemandangan muncul dalam asap abu-abu. Pulau yang sepi. Melihat pemandangan di atas asap abu-abu,
Xiaoyan tidak punya waktu untuk berpikir, pupil matanya menyusut rapat dan menatap tajam. Itu adalah pulau terpencil. Pulau terpencil itu tampaknya berada di atas laut. Area pulau terpencil itu sangat luas. Bahkan tidak cocok dengan air laut dan udara di sekitarnya. Itu seperti pintu masuk ke jurang neraka, dan angin dingin yang suram bertiup terus-menerus. Pasti ada hal-hal jahat di sini. Pada saat ini, dendam dalam tubuh Xiaoyan menjadi tenang dan padat, dan dia bisa langsung mendengar detak jantungnya sendiri, dan ketakutan yang tak terkendali ini tampaknya berasal dari depan pulau yang sepi ini. Setelah napas, asap abu-abu pecah, dan seluruh ruangan kembali tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dahi Xiaoyan meneteskan keringat seperti kacang, terengah-engah. Ketakutan yang datang dari jiwa tadi adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalaminya. Petik 2. Seharusnya ada beberapa rahasia yang menggemparkan dunia yang tersembunyi di pulau yang sepi itu, yang bisa membuatku merasa sangat takut, aku takut. Xiaoyan sedikit tenang dan dengan hati-hati mengatur napasnya. Sisi lain, Nona Zhang, sekarang setelah kita berhasil melintasi area inti Laut Iblis, kita akan maju, aku takut. Di dalam ruangan, hanya ada Zhang Yu, Gulao dan Jasmine. Gulao adalah yang pertama berbicara. Kalian berdua, jangan khawatir, asal aku sampai di tujuan. Dengan selamat, tentu aku tidak akan bisa memperlakukan kalian dengan buruk. Zhang Yu berkata dengan dingin. Tapi sarang iblis itu hanya legenda. Bahkan di seluruh kota Suyuan, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Yang Mulia bisa begitu yakin bahwa sarang iblis itu pasti ada di kedalaman Laut Iblis? Pada saat ini, Jasmine juga merasakan krisis. Sepertinya hujan ini tidak sesederhana kelihatannya, dan khawatir. Kalian tidak perlu tahu ini. Zhang Yu menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin terus berdebat dengan mereka. Dengan penampilan Zhang Yu seperti ini, dua orang lainnya saling memandang dan juga berniat mundur. Awalnya, Jasmine cukup beruntung untuk mengalahkan binatang naga laut paus iblis terakhir kali, tetapi kali ini, dia seharusnya memenangkan hadiah. Tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa pria besar ini akan begitu menakutkan? Selain makhluk yang menggigit dan binatang laut gila di laut sebelumnya, di bawah keseimbangan, uang dan kehidupan, atau yang terakhir adalah yang paling penting. Aku ingin mundur sekarang, sudah terlambat. Tidak, alis Zhang Yu sedikit mengernyit, dan tangannya yang ramping berayun bebas. Dalam sekejap, sebuah token gelombang yang diukir dengan bulu-bulu mewah yang tak terhitung jumlahnya terekspos di udara ruangan. Ini, perintah tahta suci. Melihat token di depannya yang terbungkus sayap putih bersih seperti binatang suci, Jasmine kehilangan suaranya. Kata tahta suci mewakili kekuatan teratas di bawah benua umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, benua Dou di Sifang dan benua Douyun adalah cabang tahta suci. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat markas besar tahta suci dan kekuatan keseluruhannya, tetapi di belakang mereka ada dukungan dari keluarga malaikat, dan misi mereka adalah untuk menjaga ketertiban seluruh dunia manusia. Begitu tahta suci bergerak, target serangan dan pemusnahan hampir semuanya adalah iblis keji atau ras jahat asing, dan setiap kali mereka bergerak, itu akan membawa perubahan dalam polanya. Banyak orang kuat di tahta suci berjalan di dunia besar. Begitu mereka menemukan beberapa orang kuat atau orang jahat yang melampaui aturan manusia, mereka semua akan digolongkan sebagai bidat, dan mereka akan ditindas oleh kekuatan yang paling primitif. Dibandingkan dengan nama penyelamat keluarga malaikat, mereka lebih suka manusia memanggil mereka Terminator. Sang Terminator kehidupan, setelah menjadi sasaran kekuatan besar tahta suci, sebagian besar menunjukkan bahwa ia telah dinyatakan mati. Ini adalah tahta suci. Sebuah organisasi hegemonik yang bangga membayar harga yang sangat tinggi untuk kedamaian dan ketenangan umat manusia, bahkan dengan mengorbankan kejahatan tertinggi, beberapa manusia mendekati zona kematian. Pergi dan lihatlah. Seharusnya ada beberapa nelayan bodoh yang pergi memancing, atau beberapa kelompok tentara bayaran yang tidak takut mati, tetapi jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan menjadi barang uji terbaikmu. Petik 2. Petik 2. Sebuah percakapan sederhana keluar dari laut dalam, dan sumber suara itu samar-samar tampak berasal dari sarang iblis, dan suara itu sendiri mengandung sifat jahat yang mengejutkan. Memanggilku dengan sangat mendesak, apakah ada sesuatu yang mendesak? Suatu malam, tepat saat Xiaoyan hendak tertidur, dia dipanggil oleh Jasmine ke aula Feri semalaman.
Jelas, ada sesuatu yang penting. Gadis ini benar-benar ada di sini. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa kali ini, kelima anggota kelompok tentara bayaran Jasmine semuanya ada di sana. Mata mereka panjang dan serius, dan jelas ada sesuatu yang penting yang menekan mereka. Di sisi lain, Zhang Yu seperti orang yang pendiam duduk di samping. Tuan Yan Xiao, Xiao Yan baru saja tiba, dan Gu Lao buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Baiklah, kita langsung saja ke intinya. Xiao Yan melambaikan tangannya, berjalan ke tempat duduknya sendiri dan duduk, tatapan matanya menjadi dalam. Besok, kita akan memasuki area khusus. Pada saat ini, Jasmine berdiri lebih dulu dan berkata dengan lembut. Namun, meskipun suaranya lembut, tekanan dan kecemasan yang terkandung di dalamnya sulit disembunyikan. Apakah ada masalah di area ini? Xiao Yan menatap beberapa orang dengan bingung. Orang dewasa tidak tahu, area cepat ini disebut zona kematian oleh orang-orang kota Suiyuan. Gu Lao juga berkata dengan lemah. Menurut informasi yang kuterima, begitu kita melewati zona kematian ini dengan aman, kita dapat berhasil mencapai tujuan kita. Adapun tujuan itu, aku khawatir itu ada hubungannya dengan orang-orang kota Suiyuan yang menggigitmu dan binatang laut yang telah jatuh ke dalam kegilaan. Zhang Yu menatap Xiao Yan, tetapi kata-kata ini lebih seperti berbicara kepada Xiao Yan sendirian. Jangan tanya kenapa, aku datang ke sini dengan misi kali ini, dan tujuannya adalah sarang iblis. Ketika kamu mengirimku ke sana dengan selamat, aku secara alami akan memberitahumu semuanya. Melihat suasana di tempat kejadian itu sangat serius, Zhang Yu buru-buru berkata. Kekuatan Zhang Yu cukup lemah, tetapi identitasnya istimewa. Jika dia ingin turun ke wilayah laut ini dan memasuki sarang iblis, itu tentu saja sangat mudah, tetapi dalam kasus itu, dia akan dikejutkan oleh rumput, jadi dia hanya bisa mengandalkan bantuan kelompok tentara bayaran Jasmine. Gu Tua, Yan Xiao, mari kita bertarung untuk terakhir kalinya besok. Ningling, kalian semua urus logistiknya. Jasmine awalnya ingin menanyai Zhang Yu secara langsung, tapi setelah dipikir-pikir, tidak apa-apa. Semua orang mengangguk, dan tiba-tiba menjadi tenang. Waktunya sudah habis, besok akan tiba. Boom, di atas laut, hanya ada satu kapal feri yang bergerak sempoyongan, dan hujan deras turun langsung dari awan gelap yang pekat di langit. Seberapa jauh? Pada saat ini, Xiao Yan, Gu Lao dan Jasmine berdiri di geladak di bawah tekanan badai yang sangat besar, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Di bawah wilayah laut ini, mungkin ada tidak kurang dari ratusan binatang laut yang kuat. Jika mereka terjebak di sini, saya khawatir mereka akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Jelas, situasinya lebih mendesak daripada yang mereka kira. 100 meter pertama adalah zona kematian. Anda tidak dapat menggunakan semangat juang apapun di zona kematian. Saya khawatir hanya kekuatan jiwa yang dapat melakukannya, dan sekelompok binatang laut di belakang kita mengejar kita. Gu Lao melihat dengan cemas di belakangnya, dan di kolom air yang bergulung di belakangnya, ada kawanan besar binatang laut tampaknya sengaja mengarahkan feri mereka menuju zona kematian. Begitu feri mereka tenggelam di zona kematian, orang-orang di kapal akan segera menjadi makanan mereka. Kau pergi ke depan, dan serahkan padaku di belakang. Jasmine mendengus pelan, dan baju zirah yang indah muncul di sekujur tubuhnya, jelas senjata dan baju zirah yang mahal. Puff! Dengan suara, kecepatan feri meroket, separuh tubuh bagian depan sudah tenggelam di zona kematian yang agak tenang, dan separuh lainnya masih jauh di dalam laut yang bergolak. Sangat sepi, Xiao Yan berdiri dengan tenang di kepala perahu, memperhatikan feri yang berlayar dengan tenang, bahkan tidak ada hiruk-pikuk di sekitar, hanya yang menakjubkan seolah-olah semuanya sunyi. Terlalu sunyi, keheningan membuat Xiao Yan sedikit bingung, dan bahkan permukaan air di zona kematian dilarang bergerak seperti es batu. Jika feri tidak masih berjalan, Xiao Yan akan memiliki ilusi bahwa dia telah melintasi zona kematian. Apakah semangat juang sepenuhnya disegel oleh kekuatan misterius, dan ada banyak kapal yang tenggelam di sekitar? Saya khawatir ini adalah akar dari semuanya. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi melihat sekeliling, zona kematian berjarak sekitar 100 meter. Di atas area tersebut, residu besar dan kecil muncul, tetapi tidak ada napas siapapun. Cek-cek, feri yang agak mewah, kekuatan jangka menengah dari Dewa Pejuang Bintang 5, dan kekuatan jiwa negeri dongeng. Sepertinya kali ini,
seorang pria luar biasa telah datang. Tepat ketika Xiao Yan merasa ada yang tidak beres, suara suram terdengar perlahan. Siapa itu? Xiao Yan terkejut, matanya melirik dengan waspada, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak masalah siapa aku, tetapi aku sedikit ingin tahu tentang siapa kamu. Suara suram itu terdengar, seolah-olah itu dikombinasikan dengan air laut di zona kematian ini, dan tidak mungkin mendeteksi sumber suaranya. Aku menerima hadiah, datang dan lihat apa yang disebut zona kematian ini. Xiao Yan mencibir, tetapi kekuatan jiwa dalam tubuh, bayangan jiwa dari jiwa yang bertarung, dan api suci selalu siap. Jika ada perubahan, akan segera dimulai. Penjaga sihir, tangkap dia. Sebuah suara suram terdengar, dan di laut yang tenang, pusaran air kecil tiba-tiba muncul satu demi satu, dan di atas pusaran air, ada aura jahat yang membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman, seolah-olah seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, baunya sangat amis. Cici, pusaran air itu tertutup, dan puluhan manusia bergegas keluar darinya, tetapi puluhan orang ini dipenuhi dengan energi berwarna darah, seolah-olah mereka sedang dikendalikan, dan mereka bahkan tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Yan, matanya merah, dia menatap Xiao Yan dengan saksama, mencoba melenyapkan Xiao Yan. Gelombang ini persis sama dengan mereka yang menggigit orang sebelumnya. Puluhan orang ini baru saja muncul, Xiao Yan menelan ludah dan bergumam. Sabu-sabu, orang-orang ini tidak akan bersikap sopan kepada Xiao Yan. Mereka menggerakkan tangan dan kaki mereka bersamaan, membuka mulut mereka lebar-lebar, dan berlari serta menggigit Xiao Yan. Sial, orang-orang ini cukup kuat, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, melihat ke arah puluhan pria yang agresif. Sekarang kekuatan ki pertempuran telah disegel, mustahil untuk mengekspos api suci, dan cukup merepotkan untuk berurusan dengan orang-orang ini. Lupakan saja, lebih baik lakukan saja. Aku juga ingin melihat apa sarang iblis ini. Senyum melintas di hati Xiao Yan, dan dia segera melakukan perlawanan, dan langsung digigit olehnya, tetapi sayang sekali orang-orang penggigit ini tidak menggigit Xiao Yan. Ini semua adalah tipu daya buta yang dibuat oleh Xiao Yan. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan Douqi, adalah omong kosong untuk ingin mendekati pembangkit tenaga jiwa yang terlalu abadi di negeri dongeng. Bang bang bang, untuk sementara waktu, karena Xiao Yan dengan mudah ditangkap, beberapa orang di belakangnya juga mengerti, dan setelah beberapa perlawanan, mereka dengan mudah diikat olehnya. Ada beberapa lubang berwarna darah yang mencolok di tubuh setiap orang, tetapi hal-hal ini hanyalah penutup mata yang disebabkan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, bukan kerusakan nyata. Dengan cara ini, Xiao Yan dan yang lainnya dipimpin oleh kelompok misterius ini menuju sarang iblis.